فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Siyam yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Usabi asbahullah. Masih mengenai kafarah bagi orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Idza shama fi asna'is syahrain shauman ghaira siyam al-kafarah. Sekarang bagaimana kalau puasa 2 bulannya itu ada puasa yang lain? Apabila orang sudah berpuasa, bayar kafarah ini ya, di pertengahan 2 bulan tersebut, kemudian dia berpuasa dan puasa yang lain. Seharusnya kan 2 bulan berturut-turut kan, seharusnya kan 2 bulan berturut-turut. Tapi ini di pertengahan 2 bulan itu, di bulan sudah dapat 1 bulan, nah bulan berikutnya dia malah apa? Malah puasa selain puasa kafarah itu loh. Bisa dipahami? Mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Karena puasa Senin Kamis, puasa Daud kan bukan puasa kafarah kan? Bagaimana? Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, in qata'at tatabu' bis shaumin nadrin aw qada' aw tatawwu'in aw kafaratan ukhra lazimu istinafus syahrain. Hati-hati ini. Kata beliau, apabila terputus berurutannya, terputus dengan puasa nadar atau puasa qada atau puasa sunnah atau puasa kafarah yang lain, lazimahu istinafus syahrain, wajib mengulangi dari awal. Paham? Kan udah dapat 1 bulan, kurang berapa? 1 bulan lagi. Ternyata setelah dapat 1 bulan itu justru malah dia puasa yang lain itu loh. Tidak melanjutkan puasa kafarah tapi malah puasa yang lain. Terputus berarti wajib mengulangi dari awal lagi. Li'annahu akhala bitatabu' al-masyru'. Karena apa? Karena dia telah menghilangkan beruntunnya berturut-turutnya yang disyaratkan tadi. Wa yaqa'u shaumuhu amma nawah. Dan puasa dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia puasa Senin Kamis berarti Senin Kamis. Kalau puasa Daud, puasa Daud. Jadi pahami ya? Yang tidak membatalkan kemarin apa? Yang tidak membatalkan beruntunnya 2 bulan tersebut atau berturut-turutnya 2 bulan tadi, yang tidak membatalkan itu kalau ada udzur yang syar'i. Seperti barakallahu fik safar yang darurat, haid, nifas, sakit. Tapi ini sengaja malah puasa yang lain itu loh. Bisa dipahami ya? Berikutnya, hal yajibu at-tatabu' fil it'am? Apakah wajib at-tatabu' fil it'am, yaitu berturut-turut di dalam memberikan makan? Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya itu kan 60 orang miskin itu apakah harus di hari itu juga atau boleh setiap harinya 1, besok 2, besok 3, atau harus sehari itu 60 orang miskin itu maksudnya. Paham ya? Naam. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa la yajibu at-tatabu' fil it'am. Adapun masalah memberi makan 60 orang miskin itu tidak mengharuskan berturut-turut. Dalam artian tidak harus hari itu juga 60, enggak harus. Paham ya? Naam. Berarti maksudnya bagaimana? Mungkinlah hari ini 5, besoknya lagi 10 misalkan. Intinya dia belum melanggar lagi loh ya. Nah, posisinya dia harus menunaikan 60 orang miskin tadi. Bisa pahami? Naam.
Mau sehari itu langsung 60 orang miskin boleh? Atau mungkin hari pertama dia ingin bayar kafarah dengan cara memberi makan 60 orang miskin dengan cara hari pertama 10 orang, hari berikutnya 10 orang sampai jumlahnya 60, itu juga boleh. Paham? Naam. Wa dzalika li'anna Allah Ta'ala lam yashtarit at-tatabu' fi. Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyaratkan untuk harus berturut-turut, harus beruntun, harus hari itu juga, tidak syaratkan. Intinya 60 orang miskin. Paham? Naam. Wa qala Syangqiti rahimahullah ta'ala i'lam anna aktsara ahli al-'ilm ala anna al-it'am la yajibu fihi tatabu' li anna Allah ta'ala atlaqahu an qaydin. Berkata Imam Syangqiti rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasannya kebanyakan ahli ilm menyatakan memberi makan 60 orang miskin tersebut tidak mengharuskan, tidak wajib harus berturut-turut atau beruntun, harus hari itu juga 60 langsung. Paham? Karena lafadznya apa? Lafadznya mutlak, memberi makan 60 orang miskin. Paham ya insyaallah ya? Naam. Berikutnya, apakah orang miskinnya itu boleh satu orang tok? Satu orang miskin dia. Satu orang ini miskin, nah setiap hari ngasih dia satu sampai 60 kali. Atau harus 60 orang miskin, berarti beda orangnya. Paham belum maksudnya? Hal yustaratu fil it'ami an yakuna kullu miskinin duna akhar. Apakah disyaratkan di dalam memberi makan orang miskin itu, setiap orang miskin itu harus setiap orang miskin itu orang miskin yang lainnya? Maksudnya ganti orang gitu loh, tidak hanya satu orang miskin. Apakah disyaratkan bahwasanya 60 orang miskin tersebut orangnya beda-beda dah gitu aja? Paham maksudnya? Apakah harus beda-beda orangnya atau boleh satu orang miskin tapi 60 kali gitu loh? Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat. Kata Syekh Zaid Al-Usabi asbabullah ar-rajih wal qaul awal. Pendapat yang kuat, pendapat yang pertama apa itu? Naam yut'imu masittina miskinan, naam kullu miskinan ghairal akhar. Dia memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin bukan orang miskin yang lainnya. Maksudnya 60 orang miskin tersebut beda-beda orangnya gitu. Itu pendapat yang kuat. Paham ya? Bukan 60 kali loh ya. Bedakan. Kalau 60 kali mungkin ada satu orang miskin dikasih 60 kali. Tapi 60 orang miskin berarti menunjukkan masing-masing orang miskin beda orangnya gitu. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilm. Yang mana ini adalah pendapat jumhur ahli ilm. Jadi masing-masing orang miskin beda orangnya ya, tidak satu orang miskin ya. Naam. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Aid rahimahullah, adhafa al-it'am alladhi huwa masdar at'ama ila syai'in, ya, menyandarkan it'am yang mana it'am ini adalah masdar dari kata at'ama yut'imu it'aman, fala yakunu dzalika mawjudan fi haqqi man at'ama sittata masakin asyra ayyam. Maka hal tersebut apa? Tidak terwujudkan pada hak orang yang memberi makan 6 orang miskin dalam 10 hari. 6 orang miskin dalam 10 hari. Memang 60 tapi jumlahnya bukan 60 orang miskin, beda. Makanya kata beliau, memberi makan 60 orang miskin itu tidak terwujudkan pada perbuatan memberi makan 6 orang miskin 10 hari. 6 orang miskin dikasih makan 10 hari. Memang 60 jumlahnya, tapi kan bukan 60 orang miskin, hanya 6 orang. Itu enggak masuk. Paham ya? Terus bagaimana yang sahih? Yang sahih tadi itu bahwasanya 60 orang miskin itu masing-masing beda orangnya yang miskin ini. Paham ya? Nah, si miskin A, B, C, D, E sampai 60 beda-beda orangnya. Itu yang dapat yang kuat. Paham ya? Nah, bukan 6 orang miskin dikasih makan 10 hari. Bukan itu. Mafhum? Sekarang berapa takarannya? Takaran yang kasihkan itu kam al-qadr alladhi yu'tahu kullu miskin min at-ta'am. Berapakah ukuran kadarnya yang diberikan kepada setiap orang miskin berupa makanan? Berapa ukurannya? Berapa kilo istilahnya gitu? Kita lihat. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang kuat ada pendapat yang ketiga, as-shawab huwal qaulus tsalis.
Yang benar adalah pendapat yang ketiga. Apa itu pendapat yang ketiga? Barakallahu fiik. Pendapat yang ketiga adalah al-it'am wa jinsuhu muqaddarun bil 'urf la bil syara'. Memberi makan dan yang sejenisnya itu ditakar, diukur dengan uruf. Uruf itu berarti adat istiadat, kebiasaan apa? Nah, penduduk situ. Tidak dengan syariat. Kenapa barakallahu fiik? Kita lihat fayut'im min awsati ma yut'im ahlahu qadran wa naw'an. Maka hendaknya dia memberi makan kepada orang miskin tadi dengan makanan yang pertengahan, yang dia berikan makan kepada keluarganya. Jadi kalau dia ngasih makan orang tadi itu sesuai dengan ketika dia ngasih makan keluarganya bagaimana itu. Satu orang kenyang gitu ya. Baik itu kadarnya, ukurannya atau jenisnya. Paham ya? Jadi bukan nasi saja gitu, enggak. Nasi ya plus lauknya gitu lah istilahnya kalau yang matang. Bisa dipahami? Naam. Karena apa? Dan ini pendapat dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhujjah dengan perkataan Allah Ta'ala min awsati ma tut'imun. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari pertengahan apa yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. La ifrat wa la tafrit. Hanya saja takarannya bagaimana takarannya? Kalau takaran sesuai dengan yang disebutkan kemarin, al-araq. Al-araq itu na barakallahu fiik, ma yasau 15 sa'an, yaitu yang kurang lebihnya ukurannya ada 15 sa'. Yang 15 sa' itu 60 mud untuk 60 orang miskin. Berarti masing-masing miskin 1 mud. 1 mud 1 raupan ini. Paham ya? Nah, kalau tradisikan kilo kata mereka sekitar 1,5 kilo. Itu kalau dibentukkan kilo ya. Tapi nah lebih baiknya kalau bentuknya matangan. Matangan itu ada lauknya. Jadi orang yang dikasih itu enak mengkonsumsinya. Kita lihat di sini. Wa ma lam ya'ti taqdiruhu fi syara' yurja' ila al-'urf sahih. Semua perkara yang kadar ukurannya itu tidak datang dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf. Berarti urf itu boleh diamalkan ya. Tradisi, adat istiadat, kebiasaan penduduk setempat itu kadang-kala boleh diamalkan tradisinya, selama tidak berseberangan dengan syariat. Naam. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad. Naam. Jadi urf itu diamalkan ketika apa? Ketika datang apa? Datang tapi tidak dijelaskan batasan ukurannya dalam syariat. Paham ya? Naam. Jadi kalau dalam syariat itu enggak disebutkan ukurannya berapa, naam, kemudian kadarnya berapa, itu diamalkan boleh. Contohnya menggaji karyawan. Antum misalkan suatu ketika punya karyawan, kan otomatis menggaji kan? Gaji karyawan berapa? Nominalnya berapa? Itu kembali ke urf. Kembali ke tradisi, ada setempat, kebiasaan masyarakat yang ada di situ berapa. Karena dalam Al-Quran nggak ada, yang ada hanya berikanlah gajinya sebelum keringatnya apa? Kering. Benar? Sebelum keringatnya kering udah dikasih gaji. Nah, nominal gajinya ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Terus bagaimana? Yurja' ilal 'urf. Dikembalikan pada urf. Paham ya? Naam. Jadi paham insyaallah ya. Ini juga kata beliau gitu. Jadi masalah it'am ini kembali ke urf. Kita lihat wa aidan kama la yuqaddar ta'amuz zawj wal walad. Dan sebagaimana tidak ditetapkan makanan istri dan juga anaknya. Yang ngasih makan kenyang itu istilahnya ya. Wal mamluk dan budaknya kada al ajir al mustajar bit ta'amih. Seperti juga karyawan. Paham ya? Nah, ngasih makan karyawan yang pantasnya gitu loh. Wala ta'am dhaif al wajib, dan juga tidak ditetapkan juga makanan tamu yang wajib untuk dikasih apa? Makanan. Fa ta'amul kafarah aula alla na'am yuqaddar. Maka makanan untuk kafarah ini lebih pantas lagi kalau tidak dikasih batasan. Maksudnya ya sampai dia memungkinkan kenyang lah kalau makan itu. Cuma berapa kilonya, kemudian harus berapa mewah atau tidak, itu tidak harus. Pertengahan aja. Paham ya? Naam. Kata beliau as-shawab huwa al-qaulus tsalis, pendapatnya ketiga tadi. Bisa dipahami ya? Naam. Wa anal it'ama yurja' ila al-'urf, bahwasanya memberi makan ini kembali kepada urf. Li adami subutid dalilnya dulu ala ta'yin.
dikarenakan tidak adanya dalil yang menunjukkan atas ta'yin, penentuan. Wa takdir, na'am, dan takdirnya fayut'im ahla kulli baladin min awsati ma yut'imuna ahlihim qadran wa naw'an. Maka hendaknya memberi makan penduduk suatu negeri dengan apa? Dengan makanan yang pertengahan yang mereka berikan kepada keluarga mereka, baik takarannya atau apakah jenisnya. Sepahami ya? Jadi untuk masalah jenis dan takarannya sesuaikan urufnya. Paham insyaallah? Naam. Wa amat tafriq bainal burr wa ghairihi falam yusbat fi dzalika dalil atau falam yusbat fi dzalika dalilun. Adapun dibeda-bedakan antara bur semacam tepung gandum ya, misalnya, maka tidak dalam dalil mengenai hal tersebut. Baqiya hal al-mut yakfi al-miskin wa yashbi'uhu. Sekarang kalau seandainya dikembalikan ke uruf, satu mut ya, antum bayangkan ya, kalau sekarang di Indonesia ini kan orang makannya nasi. Kalau beras satu mut dimasak banyak nggak kira-kira? Banyak. Kalau orang makan dari itu kenyang nggak kira-kira? Kenyang nggak kira-kira? Satu orang makan segini. Jadi berasnya misalkan rata lah gini ya. Kemudian dimasak menjadi nasi. Banyak nggak kira-kira hasilnya? Banyak. Kalau orang makan tuh kemungkinan besar kenyang kan? Nah, kata beliau, kemudian sekarang tinggal tersisa pembahasan apakah satu mut itu cukup untuk orang miskin dan mengenyangkan dia. Alladhi yadhhar, yang nampak, wallahu alam, kata beliau, annahu idza a'tahu muddan min daqiqil bur aw asy-sya'ir aw adh-dhurrah fa innahu yushbi'uhu. Kata beliau, wallahu alam, yang zahir, apabila orang miskin tadi dikasih satu mut, diberi satu mut tepung gandum, tepung bur, tepung syair atau yang semisalnya, itu akan bikin dia kenyang. Paham ya? Karena biasanya kalau tepung-tepung jadikan roti. Amr ruz faqad asbaha ghalib qut aktsar buldan. Adapun ruz, nasi, sungguh zaman sekarang ini kebanyakan negeri sudah menjadi makanan pokok. Nasi. Kalau di Indonesia sudah sejak dulu ya. Kalau di Yaman itu baru-baru. Dulu nggak ada dulu di Yaman. Dulu adanya hanya roti aja, tepung gandum, syair, bur, kemudian bikin roti. Makanya orang Yaman sana kalau makan nasi itu bukan 3 kali sehari. Kalau makan nasi mereka hanya siang aja. Di Arab itu ma'ruf itu. Pagi roti, malam roti, siang nasi. Mafhum? Fa innahu yakfi aktsar min wahid, wallahu alam. Maka kata beliau, kalau yang namanya rus tadi, beras kemudian jadi nasi tadi, maka bisa mencukupi bahkan lebih dari satu orang. Karena kalau beras ditakan segini, ini kan kelihatannya berasnya sedikit, tapi kalau dimasak nasi banyak itu loh. Bahkan mungkin lebih dari satu orang bisa kenyang gitu loh. Jadi pahami? Naam. Jadi kesimpulannya ya, barakallahu fiik, dikondisikan. Karena nanti dibahas lagi apakah perlu lauk atau cukup dimasakkan nasi aja, nasi putih itu, atau bagaimana, nanti kita bahas di sini. Hal yustaratu tamlikul masakin ta'amul kafarah. Apakah disyaratkan orang yang miskin tersebut memiliki apa? Memiliki makanan kafarah tersebut? Paham ya? Nah, maksudnya memiliki itu kita datang ke orangnya dikasihkan itu loh. Bisa nggak kalau diundang makan ke rumah gitu loh? Paham? Apakah disyaratkan orang-orang miskin ini memiliki masing-masing makanan kafarah itu? Jadi antum nyaris 60 orang miskin dikasih satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Disyaratkan seperti itu atau boleh mengundang ke rumah? Masak masakan yang banyak, ngundang 60 orang miskin. Bisa enggak seperti itu? Ini kita bahas sekarang. As-shawab huwal qaul awal, yang benar adalah pendapat yang pertama. Apa? La yushtaratu at-tamlik fil it'am. Tidak disyaratkan orang miskin tadi memiliki satu-satu. Jadi 60 orang miskin itu tidak disyaratkan harus masing-masing megang makanannya. Boleh diundang ke rumah. Paham ya? Boleh diundang ke rumah, makan di rumah boleh. Intinya berapa jumlahnya? 60 orang miskin. Fa idza 'ashal masakin aw ghadahum ajza. Apabila dia ngundang makan malam orang miskin, 60 orang miskin diundang makan di rumah. Atau diundang makan mereka makan siang. Sah atau tidak? Sah. Sah. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
dan juga Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi. Hujjahnya adalah fakafaratu it'amu 'asharati masakin. Potongan ayat bahwasanya kafarahnya itu memberi makan 10 orang miskin. Ini kalau kafarah yamin ya. Nah, barakallahu fiik. Intinya 10 orang mau dikasih satu-satu atau diundang ke rumah. Dulu ketika di Yaman sana, biasanya orang-orang Indonesia itu menjadi sasaran kafarah. Karena orang Indonesia itu mudah. Tinggal diberikan beras sama Indomie udah. Ada orang Arab misalnya sering sumpah, dikit-dikit sumpah kafarah. Itu biasanya yang diundang kafarah orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu nggak banyak tingkah, nggak banyak acting, nggak banyak gaya. Dikasih 1 kardus Indomie, sama 2 botol Pepsi itu kalau dulu ya, sama beras udah, aman udah. Itu nanti udah mengenyangkan 10 orang miskin. Jadi orang Indonesia di sana dianggap paling miskin, walaupun orangnya kaya di Indonesianya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau ada kafarah yang mereka cari orang Indonesia, enak Indonesia yun. Mana orang Indonesia? Kasihlah 1 kardus Indomie itu, beras, 2 botol Pepsi udah. Nanti kalau belum kenyang ngomong lagi. Setelah dimasak kenyang udah 10 orang padahal. Bahkan kadang lebih. Nah, syahidnya barakallahu fi. Intinya itu 60 orang miskin tersebut merasa kenyang. Walaupun tidak dikasih 1 bungkus, diundang ke rumah pun boleh. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Berikutnya hal yalzamuhu ma'al it'am idamun. Ini penting ini. Apakah diharuskan bersamaan memberi makan itu harus ada lauknya? Idam itu lauk. Harus ada lauknya enggak kira-kira? Dibungkuskan nasi putih saja gitu. Dikasihkan bagi-bagi enggak ada lauknya. Atau harus ada lauknya? Al-qaul awal, pendapat yang pertama ini yang kuat. Nah, barakallahu fiik. Dan ini pendapat yang kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang lebih berhati-hati. Apa itu? La yalzamuhu al-idam bal istahab. Kalau harusnya enggak harus, tapi dianjurkan. Dianjurkan orang makan nasi putih, iya kan? Walaupun taruhlah 1 mut, ya 1 mut dimasak jadi nasi putih, dibagikan tapi enggak ada lauknya. Kira-kira selera enggak orang makan? Enggak selera kan? Jadi kata beliau untuk harusnya enggak harus. Karena lafadznya enggak ada lauk di situ. Paham ya? Tapi yang layak orang kalau ngasih makan tuh enggak mungkin nasi putih saja gitu loh. Kalau berroti pun nggak mungkin roti aja, pasti ada lauknya. Nah, makanya lauknya mustahab. Ini pendapat jumhur. Paham ya? Nah, karena ketika kita ngasih makan keluarga kita, nasi putih aja atau ada lauknya? Ada lauknya. Masa suami ngasih makan istrinya cuma nasi putih? Nggak ada lauknya. Minimalnya sambel lah lauknya itu. Atau minimalnya telur goreng. Atau mungkin tempe atau tahu. Atau yang semisalnya, intinya ada lauknya yang orang itu akan selera untuk mengkonsumsi. Nah, barakallahu fiik tadi yang dibagikan berupa kafarah tadi. Bisa dipahami ya? Hujjahnya mana? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ke situ hujjahnya. Memberikan makan kafarah tadi sesuai dengan pertengahan yang kalian beri makan keluarga kalian. Ketika kita memberi makan keluarga kita ada lauknya, maka ketika kita membayar kafarah memberi makan 60 orang miskin, ya pastikan ada lauknya. Walaupun hukumnya enggak wajib tapi mustahab. Mafhum? Wa idza atahu hubban bila idam atau habban bila idam faqad at'amahu. Kalau seandainya dia memberikan orang miskin tadi diberi apa? Nah, barakallahu fiik, nah, beras atau tepung tadi tanpa lauk itu udah memberi makan juga. Tapi dianjurkan ada lauknya gitu aja. Paham ya? Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dipilih oleh Syekh Zaid Al-Sabi Atsabahullah. Sekarang banyak orang yang kadang malas gitu loh. Boleh enggak kalau ganti uang? Jadi, nah barakallahu fiik, kita karena malas atau mungkin orang sibuk kerja gitu ya, udah tak transfer aja udah. Uangnya tak transfer, tolong dibagikan untuk 60 orang miskin. Jadi, makanan yang seharusnya untuk kafarah itu dinilai satu makanan berapa. Kalau satu makanan 10.000 misalkan, 10 kali 60. Paham ya? Jadi 60.000 ya. 60.000 misalkan. Nah, 600.000 ya. 600.000 dikasihkan, dibagikan 10.000 misalkan. Sah atau tidak itu loh. Hal tuzza al-qimah fil kafarah? Apakah sah di dalam bayar kafarah ini diganti dengan uang, dengan harganya uang, diganti dengan uang. Paham ya? Diganti dengan uang, diganti dengan dolar misalkan, diganti dengan riyal Saudi misalkan, diganti dengan rupiah.
diganti ringgit Malaysia, diganti dengan dolar Singapura misalkan, bisa nggak kira-kira? As-shawab huwal qaul awal wa huwa ikhtiyaru Ibnu Hazm. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama dan ini pilihan Ibnu Hazm rahimahullah. Apa itu? La tujzi, enggak sah. Karena kalau ngasih uang bukan it'am namanya. Uang itu bisa dimakan enggak, Pak Sarul? Uang bisa dimakan uang? Enggak ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya kalau orang kasih makan normalnya makanan gitu. It'am itu kasih makanan, bukan kasih uang. Walaupun di depannya kalau dikasih $1.000 pun itu bukan makanan itu loh. Paham ya? Nah, namanya it'am itu ngasih makanan, sehingga kalau diganti dengan uang enggak sah. Seperti zakat fitrah, kan viral. Zaman sekarang ada yang bolehkan sebagian mereka boleh tunaikan dengan uang katanya, itu pendapat yang batil. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah taala ditanya masalah itu, beliau mengatakan batil. Paham ya? Enggak sah zakat fitrah dengan uang. Karena zakat fitrah itu tu'matun lil masakin, makanan untuk orang miskin, bukan uang. Paham ya? Nah, perkara nanti kalau dia sudah dapat zakat buahnya sampai 1 ton misalkan dijual, urusan dia. Orang miskin ini misalkan dapat banyak orang kasih zakat sampai dia mampu, masih ada waktu dia mengeluarkan zakat juga, nah sisanya ini mau dijual silakan, urusan dia. Tapi kalau ganti uang enggak sah. Paham maksudnya ya? Jadi kalau zakat fitrah jangan diganti uang. Zakat fitrah itu yang paling afdal pagi hari ketika dia hendak berangkat ke mushola sebelum tegakkan salat Id. Untuk bolehnya sehari 2 hari sebelum Id boleh. Sepekan sebelumnya bukan zakat fitrah, namanya sedekah. Paham ya? Nah, jadi jangan terlalu jauh juga, sepekan sebelumnya bukan zakat fitrah. Nama zakat fitr karena mendekati fitr, mendekati Idul Fitri itu diantaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fiikum. Boleh enggak kafarah ini kita serahkan anak kecil? Wah, ini kalau orang besar kayaknya makannya banyak ini. Tak kasihkan anak kecil aja biar modalnya sedikit katanya. Siasat ini ya, siasat. Kita lihat dulu, boleh ataukah tidak, kita lihat dulu. Hal yajuzu sarful kafarah ila shaghir? Apakah boleh menyerahkan kafarah tadi kepada anak kecil? Rinciannya bagus rinciannya. Amma shaghir in kana mimman ya'kulu ta'am fayajuz. Kalau itu anak kecil termasuk orang udah makan makanan boleh. Tapi kalau anak kecil balita ya belum. Kalau balita, ya kan? Tapi anak kecil udah makan makanan kan sama aja, dikasih nasi sama lauknya sama aja. Namanya kata beliau, amas saghiru in kana mimman ya'kulu ta'ama fayajuz. Adapun anak kecil yang dia termasuk orang yang udah makan makanan diperbolehkan. Dan ini pendapat imam yang 4. Paham ya? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Paham? Wa tudfa ila walihi, dan diserahkan kepada walinya. Yaqbidullah, dia yang akan menggenggam dan akan megangnya. Jadi walinya dikasih. Karena anaknya mungkin enggak khawatir enggak paham kan? Mungkin serahkan bapaknya itu misalkan atau walinya yang ngurusi anak kecil itu. Fa inna as-saghira la yasih minhu al-qabd. Karena anak kecil itu belum dianggap sah menerima. Tapi kalau dia termasuk orang yang bisa makan, sudah bisa makan makanan yang lain, bisa, cuman menyerahkannya bukan kepada anak kecil, kepada walinya. Paham ya? Nah, wa ammas saghira alladzi la ya'kulu ta'am. Adapun anak kecil yang belum makan makanan, ya anak kecil masih menyusu, ya kan, masih minumnya ASI, balita, kan belum makan makanan yang lain biasanya kan. Nah, barakallahu fiik. Kata beliau Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah dan riwayat dari Ahmad ila annahu yasih an tusraf lahu wa tudfa ila walihi. Kalau pendapat yang disebutkan sini, walaupun anak kecil belum makan makanan pun, paham ya, itu untuk sahnya bisa, tapi diserahkan kepada walinya juga. Karena walinya yang akan mengaturnya nanti. Tapi kalau daripada ribet dalam artian nanti harus ke walinya, harus misalnya, mending yang besar aja, yang udah jelas. Paham ya? Karena lafadznya it'amu sittina miskinan itu enggak ada lafadz kecil atau besar. Paham ya? Kalau dari keumuman seperti itu. Argumennya adalah lafadz yang umum, fa it'amu sittina miskina. Wa hal yashmal al-miskin as-saghir wal kabir. Ini mencakup orang miskin yang besar atau maupun yang kecil. Paham ya? Tapi ada riwayat dari riwayat Ahmad juga, wa Ibnu Hazm ila annahu la yujzi wa hadza huwa shawab. Ini yang bagus ini. Paham ya? Kata Syekh Zaid dijelaskan ini. Pertama tadi beliau menyebutkan kalau anak kecil sudah makan makanan boleh. Ternyata didukung pendapat lagi walaupun belum makan makanan pun juga boleh.
serangan mewalinya. Akhirnya beliau lebih menguatkan pendapat Zahiriyah, pendapat Ibnu Hazm. Barakallahu fiik. Apa itu? Anam kata beliau, wa hadza huwa shawab, ini pendapat yang benar, bahwasanya bahwasanya anak kecil itu la yujzi, enggak sah. Kenapa? Li'annahu la ya'kul ta'am, karena dia belum makan makanan. Kalau belum makan makanan, misalkan anak kecil afanya masih menyusu, masih minum air ASI misalkan, ya kan? Antum datang tiba-tiba bawa nasi, ada lauknya nasi padang lah. Kasihkan ini, bayar kafarah nih. Tolong dikasih makan anak kecil ini. Enggak bisa. Anak kecil ini masih menyusu, makannya masih ASI. Dikasih masakan padang ya enggak dimakan. Jadi paham enggak? Jadi orang besar lah. Itu pendapat yang kuat. Hadza huwa shawab. Karena anak kecil kenapa? Li'annahu la ya'kulu ta'am fa yakunu bi manzilati daf'il qimah. Seakan-akan kalau ngasihkan ke anak kecil itu seakan-akan apa? Memberikan harganya, ngasih uang seakan-akan. Karena enggak dimakan juga, anak kecil belum makan dia, masih minum ASI. Jadi paham ya? Nah, seakan-akan ngasih uang ke dia loh, seakan-akan. Mamanya makan Ustaz, mamanya. Ya benar, dikasih mamanya aja. Kalau mamanya miskin, kasihkan mamanya aja, selesai. Paham ya? Nah, ini kan kaitannya boleh nggak yang anaknya dikasihkan itu loh? Nah, seperti itu. Kita katakan nggak bisa, nggak sah, karena anak kecil belum makan makanan tadi. Paham? Nah, dikit lagi. Idza a'tal kaffara min man yahsibuhu faqiran fabana ghaniyan. Keliru. Salah alamat, keliru dia. Apabila dia memberikan kafarah kepada orang yang dia mengira itu orangnya fakir, ternyata nampak kaya itu loh. Dia lagi nyapu di halaman pakai celana pendek itu, intinya kotor lah, dikirain orang fakir dikasih kafarah. Ternyata nampak orang kaya, dia punya Mercedes, punya Lamborghini misalkan, orang kaya lah. Nah, misalkan dia orang kaya, tapi awal mulanya dikirain dia miskin itu loh. Berarti salah kan? Udah dikasihkan nih kafarah nih. Dia nggak nolak juga, mungkin diterima gitu. Nah, bagaimana? Idza a'tal kafarah, apabila dia memberikan kafarah kepada orang yang dia mengira fakir, ternyata dia orang kaya. As-shawab huwal qaul awal. Yang benar pendapat pertama apa? La yuzzihu, enggak sah. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena kafarah ini diperuntukkan orang miskin. Ternyata dia yang memberikan kepada orang kaya, enggak sah. Yang terakhir, boleh enggak menyerahkan kafarah kepada keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait? La tadfa'ul kafarah ila dhawi qurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyerahkan kafarah kepada kerabat-kerabatnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kafarah dinilai sedekah, sedangkan ahlul bait tidak menerima apa? Sedekah. Paham ya? Na'am. Ittafaqal a'immatul arba'ah annal kafarata la tudfa ila dhawi qurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para imam yang empat telah sepakat bahwasanya kafarah la tudfa. Kafarah itu enggak boleh diserahkan kepada orang-orang yang masih ada kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dalil yang datang mengenai haramnya sedekah kepada mereka. Paham ya? Tapi keluarga Nabi nerima hadiah enggak? Kalau hadiah nerima, sedekah tidak. Paham ya? Na'am. Nahnu la naqul shadaqah. Kita lihat sini. Wal kafarah shadaqah, sedang kafarah sedekah. Dikarenakan hadis Abi Hurairah anhu yang sebutkan al-muallif wa fihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mujami' khudh hadza fatasaddaq bih. Berarti kafarah itu sedekah gitu loh. Ambillah ini maka sedekahkan dengannya. Berarti menunjukkan kafarah itu sedekah. Nah, kalau karena sedekah enggak boleh kita serahkan kepada siapa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Naam, seperti itu. Idza ajiza al-mujami fi nahar Ramadan al-kaffarah fa hal tasqut anhu, ini terakhir ini. Apabila orang yang berhubungan badan tadi, yang berhubungan badan setiap hari bulan Ramadan, ini orang enggak mampu sama sekali. Merdekakan budak enggak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut enggak mampu. Memberi makan 60 orang miskin pun enggak mampu juga. Apakah gugur kewajiban kafarahnya itu? Itu yang kita bahas. As-shawab, yang benar adalah pendapat al-qaul awal, pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? La tasqut, kafarahnya enggak gugur. Terus bagaimana? Naam, wa tabqa fi dhimmatihi wa fama taqdira 'alaiha addaha. Paham ya? Tetap
berada di tanggung jawabnya, kapan dia mampu dia tunaikan. Jadi nggak gugur kafarahnya. Paham ya? Tapi nanti kalau dia mampu, dia tunaikan. Sudah paham ya? Nah, jadi kafarahnya tidak gugur. Kapan dia mampu, dia harus bayar. Mafhum? Nah, itu pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Adapun pendapat at'imhu ahlak, kalau begitu berikan makan kurma tersebut kepada keluargamu, itu bukan berarti gugur. Bukan berarti gugur ya. Naam. Jadi menunjukkan bahwasanya kafarah ini kalaupun dia tidak mampu tadi, tidak mampu untuk bayar waktu itu, maka masih berada tanggung jawabnya sampai dia mampu maka dia membayarnya. Bisa dipahami ya? Itu yang dikuatkan oleh beliau di sini bahwasanya lafaz na'am at'imhu ahlak kulhu anta wa iyaluk, berikan makan kurma tersebut kepada keluargamu, makanlah kurma tadi kamu dan keluargamu, itu bukan berarti gugur. Paham ya? Tapi karena Rasulullah kasihan kepada orang tersebut sampai seperti itu aja tidak mampu. Paham ya? Nah, walaupun ada khilaf tapi itu dikuatkan oleh beliau. Di sana ada pendapat yang lain mengatakan gugur, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu berpendapat gugur karena enggak mampu sama sekali. Ini kuat juga. Fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau enggak mampu sama sekali enggak bisa dipaksakan juga. Tapi kalau pendapat yang kuat oleh Syekh Zayed di sini tetap wajib enggak gugur sampai dia mampu baru dia bayar. Kalau pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan juga Ibnu Qudamah rahimahullah gugur kewajibannya karena enggak mampu. Berdalilkan dengan perkataan Allah Taala fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.